Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini datang dari Tanah Minang. Cerita ini berasal dari Sumatera Barat, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Solo Selatan. Kemudian tahun kejadian kurang lebih di tahun 2009. Semua itu dijelaskan biar tidak dianggap cerita dongeng, karena cerita ini memang berdasarkan kejadian yang nyata adanya. Penambahan maupun pengurangan alur hanyalah pemanis oleh penulis, namun tidak menghilangkan cerita nyatanya. Dan di cerita kali ini, Bang Bet juga tidak memaksa untuk percaya, karena memang penulis tidak berada di tempat kejadian, hanya mendapatkan kisah dari narasumber tetangganya, dan narasumbernya bernama Rahman. Lantas, bagaimanakah cerita selengkapnya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bet's Illustration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Nek Ali. Sekali lagi saya umumkan, telah meninggal dunia Nek Ali. Mohon kepada para warga yang tidak ada kegiatan untuk membantu menunaikan fardu kifayah, memandikan, menyolatkan, dan menguburkan. Dan semoga amal ibadahnya selama ini di dunia diterima oleh Allah. Amin. Sebuah pemberitahuan dari tokoh kampung dengan menggunakan speaker masjid. Setelah diumumkan bahwa ada salah satu warga yang meninggal dunia, hampir semua tetangga pada datang untuk berbelasungkawa dan menunaikan fardu kifayah. Nek Ali, dia adalah seorang pria yang sudah tua dan usianya sudah hampir 100 tahun. Untuk panggilan Nek Ali, dalam bahasa Minang sendiri, Nek Ali bukanlah nenek ya, tapi lebih ke panggilan ke tetua adat atau orang yang dituakan di daerah itu. Kemudian ada yang bilang kalau usia Nek Ali lebih dari itu. Ada juga yang bilang kurang dari 100 tahun. Yang jelas, itu semua menjadi misteri bagi orang di sekitarnya. Kini, orang tertua di kampung tersebut telah mengembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan alam fana menuju ke alam keabadian. Beliau sakit apa? Tanya salah satu tetangga kepada anaknya Ali saat memandikan almarhum. Indak tahu, saat di bangunan, Abah ala indak ango. Jawab si anak. Oh, mode tuh, Allah takdirnya, ang yang ikhlas, biar Nek Ali tenang di alam sono. Ucap salah satu tetangganya. Iyo, terima kasih, insya Allah, dena ikhlas. Jawab anak almarhum. Setelah dimandikan, almarhum dipindahkan ke ruang tamu untuk dipakaikan pakaian, yaitu dibungkus dengan selai kafan. Tangisan haru menyelimuti keluarga saat Nek Ali dibungkus kain kafan, hingga akhirnya tubuh yang kemarin masih tersenyum, kini sudah datar dan sepenuhnya dibungkus oleh kain. Mohon maaf, liang lahat telah siap. Pemberitahuan dari salah satu warga yang bertugas menggali kubur. Abah! Tangisan haru dari semua keluarga Nek Ali. Yang sabar, yang ikhlas, relakan Abah. Jangan sampai air mata menetesi kain kafan Abah. Ucap anak tertua almarhum. Dan setelah diberitahu kalau liang lahat telah siap, tubuh yang terbungkus kain kafan itu segera dimasukkan ke dalam keranda untuk disolatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para warga yang ingin ikut menyolatkan almarhum Nek Ali, ditunggu di masjid. Terima kasih. Pemberitahuan kembali pada para warga. Dan setelah para warga berkumpul di masjid, Ustadz pun memulai sholat jenazah berjamaah. Sholat itu begitu khusyuk dan hikmat hingga selesai. Karena liang lahat telah siap dan sholat telah selesai, almarhum yang berada di dalam keranda digotong kembali oleh anak-anaknya menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan tidak memerlukan waktu lama untuk sampai ke area pemakaman. Tutup keranda pun dibuka di atas liang lahat
jasad Nek Ali terbaring di atas keranda. Abah. Tangisan kembali pecah saat tutup keranda dibuka dan dimasukkan ke dalam liang lahat. 3 anak Nek Ali masuk ke dalam liang dan satu persatu ikatan tali yang berada di atas kepala, dada, pinggang, dengkul, dan kaki pun dibuka. Dan setelah semua terbuka, jasad pun disentuhkan ke tanah. Anak pertama lantas mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bait pertama. Betapa kagetnya anak pertama saat mengumandangkan azan. Keluarga maupun para warga yang ikut menghadiri proses penguburan almarhum. Karena jawaban saat bait pertama azan, selain para warga yang menjawab, jasad yang telah terbungkus kain kafan yang menghadap ke tanah itu ikut menjawab. Allahu Akbar. Tidak pelan dan juga tak keras. Nek Ali menjawab bait pertama. Dan itu membuat anak Nek Ali tidak melanjutkan azannya, melainkan membalikan tubuh Nek Ali. Apa? Teriak anak pertama sambil membuka kafan yang menyumbat hidung Nek Ali. Dan itu membuat para warga yang menyaksikan kaget, karena dari atas liang lahat jawaban itu tidak terdengar. Helaan nafas yang mulai teratur keluar dari hidung Nek Ali. Apa? Ucap anak pertama yang langsung membangunkan tubuh yang telah terbaring di liang lahat itu, lalu memeluknya. Awa Dima, apa Awa setelah meninggal karena Awa di dalam liang lahat dan memakai kain kafan? Ucapan pertama yang keluar dari mulut Nek Ali. Iyo Abah, Abah telah meninggal dan mau dikuburkan, tapi atas kuasa Tuhan Abah hidup lagi, jawab anak Nek Ali. Allahu Akbar. Ucapan serentak semua warga yang menyaksikan keagungan Tuhan. Tubuh yang sudah tidak bernafas dimandikan, dibungkus kain kafan, disolatkan, dan hendak dikuburkan bisa hidup kembali. Keluarga dan para tetangga pun membantu Nek Ali keluar dari liang lahat. Dan setelah Nek Ali berada di atas, salah satu warga ada yang teriak. Inya, teriak salah satu warga sambil menunjuk ke arah kebun dekat pemakaman. Inyak yang sangat besar menambahkan dirinya kepada semua warga yang mengikuti proses penguburan. Biarkan, dia adalah kodam pendampingku, ucap pelan Nek Ali yang dibantu berdiri oleh anaknya. Pai, jangan ganggu, ucap pelan Nek Ali. Walaupun pelan, Inyak menuruti ucapan Nek Ali, masuk kembali ke dalam kebun dan kemudian menghilang. Nek Ali pun dibawa kembali ke rumah. Liang lahat yang telah digali pun ditutup kembali. Keranda dibawa kembali ke masjid. Kain kafan yang dipakai Nek Ali langsung dibuka kembali. Dan begitu pun para warga kembali pulang. Namun banyak warga yang lebih ikut ke rumah Nek Ali, ingin tahu apa yang sudah terjadi selama ia meninggal. Walaupun sudah sangat tua, tubuh Nek Ali masih tegak dan tidak membungkuk. Pendengaran maupun suaranya juga masih normal. Hanya saja beberapa hari ke belakang, Nek Ali lebih sering tidur dan bangunnya pun lama. Bisa 1 hari 1 malam ketika dia tidur. Sering sekali anak-anaknya membangunkan untuk makan dan sholat. Namun beliau tidak bangun, hanya mengigau. Pai, jangan ganggu, Awa pengen tidur. Itulah apa yang dia ucapkan ketika hendak dibangunkan oleh anaknya. Namun pagi tadi, setelah Nek Ali tidur hampir 2 hari, saat dia tak lagi bernafas, dan saat dicek oleh tokoh masyarakat, Nek Ali telah dinyatakan meninggal. Tapi atas kehendak Tuhan, beliau hidup lagi. Apunan dirasuan apa? Apunan sabananyo tak jadi? Tanya anak pertama. Apa indak ingat apa-apa? Indak mamimpi apa-apa? Apa lalu dan tak bangun saat mandang uang baku mandang azan? Dan apa langsung menjawab bait patamonya? Tapi saat membuka mata, ternyata Abah sudah berada di liang lahat. Jelas Nek Ali. Setelah mendengar jawaban dari Nek Ali, para warga pun pulang kembali ke rumah masing-masing. Hari duka dari keluarga Nek Ali berganti menjadi hari bahagia. Abah, makan dulu ya.
Sudah 2 hari Abah tidak makan. Ucap salah satu anaknya menawarkan makanan. Abah tidak lapar. Abah mengantuk, pengen tidur lagi. Jawab si Abah. Tapi Abah baru bangun. Sudah 2 hari tak tidur, tidak makan, tidak minum. Masa mengantuk lagi? Tanya si anak. Tidak tahu. Yang jelas Abah sangat mengantuk. Ucap Nek Ali. Ada inyak di depan rumah. Ucap salah satu anak. Pai, jangan ganggu. Ucap Nek Ali dari dalam rumah. Dan sama seperti tadi, harimau yang sangat besar tersebut menuruti ucapan Nek Ali. Hanya auman yang sangat menggema terdengar jelas dan juga nyaring sebelum inyak itu pergi. Anehnya, sebelum pergi, harimau tersebut mengelilingi rumah Nek Ali sampai 3 putaran dan tidak juga menerkam manusia. Inyak tersebut adalah kodam pendamping Abah. Dia yang selalu bantu Abah saat perang melawan Belanda dulu. Tak terhitung jumlahnya, Abah mati karena tertembak Belanda. Tapi setelah mati, Abah hidup lagi. Dan itu membuat para penjajah sangat ketakutan ketika berhadapan dengan pasukan pribumi yang dipimpin oleh Abah. Baru kali ini, Nek Ali menjelaskan perjalanan hidupnya. Dan sekarang Abah pun hidup lagi. Apa karena dibantu oleh dia juga? Tanya si anak. Mungkin iya, dan pastinya kehendak Tuhan. Setelah Abah mati tertembak, dan di saat Abah membuka mata, inyak tersebut yang selalu pertama kali Abah lihat. Luka bekas tembakan pun menghilang. Hanya darah kering yang tersisa. Berarti kalau gitu, setiap Abah meninggal, Abah akan hidup lagi? Tanya kembali si anak Nek Ali. Namun, kali ini Nek Ali tidak menjawab karena ia telah tertidur pulas walaupun sedang duduk di kursi dan sedang mengobrol dengan anak-anaknya. Nek Ali pun kemudian dibopong ke kamar untuk dipindahkan tidurnya. Padahal Abah baru bangun setelah 2 hari. Tapi sekarang Abah tidur lagi. Ucap salah satu anak setelah memindahkan Nek Ali ke dalam kamar. Awa juga tidak tahu. Biarkanlah Abah tidur. Jawab si anak. Hari pun berganti. Nek Ali tidur dari siang ke siang. Dan hampir 2 hari juga beliau belum bangun. Di hari kedua, saat dicek di kamarnya, tidak ada helahan nafas di hidungnya. Dan jantungnya juga telah berhenti berdetak. Salah satu anak kembali memberitahu tokoh masyarakat untuk mengeceknya. Dan ternyata setelah dicek kembali, Nek Ali telah meninggal. Semua keluarga kembali diberitahu kalau ayah telah meninggal dan tidak memerlukan waktu lama. Mereka semua berkumpul kembali. Tangisan kembali pecah saat ayah yang sangat mereka sayangi telah meninggal untuk kedua kalinya. Pemberitahuan lewat pengeras suara pun kembali diumumkan kalau Nek Ali telah tiada. Semua warga bergotong royong kembali untuk menunaikan kewajiban memuliakan manusia yang telah tiada itu. Ada yang bertugas memandikan, menyolatkan, dan menggali liang lahat karena liang lahat sebelumnya telah ditutup lagi. Nek Ali dimandikan dan setelah dimandikan, ia dibungkus kain kafan, dibawa ke masjid untuk disolatkan lagi. Dan setelah disolatkan, ketika hendak dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya, keranda itu tiba-tiba bergetar hebat, seperti ada yang berontak mau keluar. Dan benar saja, ketika tutup keranda dibuka, Nek Ali tengah berusaha keluar. Kaki, badan, dan kepalanya berontak. Kemudian dibukalah kain kafan yang menutup wajahnya, juga kafan yang menyumbat hidungnya. Untuk kedua kalinya, atas kuasa Tuhan, Nek Ali hidup kembali. Allah meninggal lagi ya? Ucapan pertamanya setelah kain kafan yang menutup wajahnya dibuka. Iyo Abah, Abah telah meninggal kembali dan kini hidup kembali. Jelas anak pertama Nek Ali. Dan seperti kemarin, liang lahat yang telah siap ditutup kembali, batal mengubur Nek Ali untuk kedua kalinya. Di saat para warga selesai menutup kembali liang lahat dan tidak jadi menguburkan Nek Ali, harimau yang sangat besar itu kembali menampakkan wujudnya di dekat kebun samping pemakaman. Inyak, ucap salah satu warga. Konon orang dulu yang pendampingnya atau kodamnya harimau dan dipakai untuk tujuan baik melawan penjajah dan kejahatan. Jelas salah satu warga yang sudah berumur. Namun apa? Mungkin
Ucapan orang tua dulu memang benar. Awalnya saya kira hanya mitos belaka, tapi jika menyaksikan langsung, ternyata memang benar adanya. Jelas si pria tua itu lagi. Iya apa? Tanya para warga. Susah meninggal. Tapi saya percaya ini adalah kekuasaan Tuhan yang tengah menunjukkan keagungannya. Bukan berarti kodam atau harimau itu yang menghidupkannya lagi. Lanjut si kakek tua. Hidup dan matinya makhluk telah ditakdirkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kejadian ini adalah kuasa Tuhan. Tapi bila ada yang telah membuat perjanjian dengan bangsa gaib, maka lain lagi ceritanya. Jangan karena ada sosok harimau yang menampakkan diri, kita langsung percaya itu karena bantuannya. Karena harimau di daerah ini memang masih banyak. Sudah, kita jangan berdebat. Ayo pulang, yang jelas Nek Ali hidup lagi, ucap salah satu warga. Dan obrolan pun terhenti. Warga yang tugasnya menggali kubur pun pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan begitu pula Nek Ali, ia pulang kembali ke rumahnya. Dia hidup kembali untuk yang kedua kalinya. Itu semua disaksikan oleh warga dan juga keluarga. Singkat cerita, Nek Ali telah kembali ke rumah dan ditanyakan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Namun jawaban dari Nek Ali tetap sama seperti kemarin. Dia tak ingat apa-apa. Yang ingat hanya tidur dan baru bangun, tapi ternyata sudah berada di dalam keranda dan telah dibungkus kain kafan. Maafkan Abah, dan mohon maaf juga pada para warga. Mungkin awak akan sulit meninggal karena perjanjian yang dulu pernah Abah buat. Jelas Nek Ali. Perjanjian apa, Abah? Tanya si anak. Abah dan Inya. Terus kita harus bagaimana? Bukannya saya menginginkan Abah tiada, tapi ini semua sudah tidak benar. Tanya si anak sambil menangis. Abah pengen minum. Pinta Nek Ali kepada si anak. Tidak membutuhkan waktu lama, segelas air diberikan kepada Nek Ali. Dan saat Nek Ali hendak memegang, tiba-tiba gelas itu terjatuh. Gelas pecah, lepas dari genggaman Nek Ali, yang ternyata Nek Ali tidur lagi dalam keadaan duduk. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Nek Ali tidur lagi setelah bangkit dari kematian untuk yang kedua kalinya. Nek Ali pun segera dipindahkan ke kamar. Bagaimana ini? Perasaan saya entah besok atau lusa saat Abah mau dibangunkan pasti sudah tidak bernafas. Anak pertama membuka pembicaraan kepada para saudara yang ada di ruang tamu. Kok abang punya pemikiran seperti itu? Tanya salah satu adiknya. Beberapa bulan kemarin, Abah telah bicara kalau dia pengen nyusul ibu kita, tapi nggak tahu caranya, nggak tahu juga bagaimana memutuskan perjanjiannya. Jelas si anak pertama. Memang perjanjian apa, Bang? Tanya si adik. Kejayaan hidup. Memang dengan siapa Abah membuat perjanjian itu? Dengan Inya. Terus Abang disuruh nyari cara. Setelah hari itu tiba, hari di mana Abah telah meninggal. Abah tahu kalau dia akan hidup lagi. Dia akan susah mati. Jelasnya. Terus kita harus bagaimana? Jika Abah meninggal bukan karena kejahatan ataupun karena dianiaya, berarti Abah telah ikhlas. Tolong carikan cara supaya Abah bisa istirahat dengan tenang. Itu amanat Abah waktu ngobrol dengan Abang. Jelas si anak pertama. Lebih baik kita tunggu Abah bangun, biar Abah sendiri yang menjelaskan semuanya, ucap salah satu anak. Dan obrolan pun terhenti. Hari itu pun juga ikut berganti. Kini para anak-anak Nek Ali tidak ada yang pulang. Mereka semua berkumpul di rumah sang ayah. Tepat di jam 11 siang keesokan harinya, saat ditengok oleh salah satu anaknya, ternyata benar Nek Ali telah meninggal dunia. Abah! Teriak anak dari kamarnya. Sontak, para keluarga yang lain pun menghampiri. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap salah satu keluarga.
karena ayahnya telah berhenti bernafas, menandakan ia telah tiada. Abang sarankan para tetangga jangan dulu diberitahu. Kita tunggu dulu Abah bangun lagi. Kasihan para tetangga. Takutnya kalau Abah hidup lagi, tapi liang lahat, memandikan, menyolatkan, dan pembungkusan kain kafan sudah dilakukan. Kasihan tenaga dan waktu mereka. Jelas si anak pertama. Keputusan anak pertama ini disetujui oleh seluruh keluarga untuk tidak dulu memberitahukan pada para tetangga. Tapi waktu terus berlalu. Dari jam 11 siang hingga jam 11 malam, ayahnya tak kunjung juga bangun. Dan itu membuat keputusan yang diambil oleh si anak pertama menjadi bimbang. "Gimana ini bang?" tanya salah satu anak. "Iya, Abah tak kunjung hidup lagi. Mungkin untuk ketiga kalinya Abah memang benar meninggal, tidak hidup lagi," ucap salah satu adiknya. Abang juga berharap demikian. Tapi bukan berarti abang menginginkan Abah meninggal. Gimana kalau sampai pagi saja kita tunggu? Jika Abah tidak bangun lagi, kita beritahu para warga, jawab si abang. Tapi sampai pagi lagi, ayahnya tak kunjung hidup. Karena melihat itu, para keluarga pun memutuskan untuk memberitahu para tetangga kalau kali ini ayahnya telah benar-benar meninggal kembali. Tanpa banyak pemikiran, para tetangga langsung datang untuk membantu kembali proses memuliakan manusia untuk yang terakhir kalinya. Almarhum pun dimandikan kembali, dan di saat Nek Ali sedang dibungkus kain kafan, ada salah satu warga yang datang. "Lapor, liang lahat telah siap," ucap warga yang bertugas menggali kubur. Dan kuasa Tuhan terulang kembali. Saat kapas dimasukkan untuk menyumbat hidungnya, almarhum bersin dan akhirnya hidup kembali. "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah," ucap serentak keluarga dan para tetangga yang tengah membungkus almarhum Nek Ali. Dan untuk yang ketiga kalinya, Nek Ali hidup lagi. Kain kafan yang telah membungkus, keranda yang telah siap di depan rumah, dan liang lahat juga telah selesai, harus kembali ditutup. Sekali lagi, keluarga memohon maaf kepada para warga. Semua warga pun bubar kembali. Namun kali ini, mulai banyak warga yang membicarakan Nek Ali, yang hidup dan mati hingga 3 kali. "Betul kan kata saya? Pasti susah meninggal," ucap seorang warga yang bertugas menggali liang lahat. "Wah, capek juga ya gali kubur kalau gagal terus gini," ucap warga yang lain sambil menutup liang lahat yang batal menguburkan Nek Ali untuk ketiga kalinya. "Terus kita sebagai tetangga gimana? Kalau dikasih tahu Nek Ali meninggal lagi, apa nggak usah digali aja?" ucap warga yang lain. "Ya nggak gitu juga Thomas. Ini semua kan kuasa Tuhan. Tugas yang masih hidup sebagai seorang muslim harus menunaikan fardu kifayah," jelas salah satu warga yang lain. "Gimana biar nggak capek kalau Nek Ali meninggal lagi, pas kuburannya udah digali terus dia bangun lagi, nggak usah ditutup aja liang lahatnya, takut dia meninggal lagi," saran nyeleneh dari salah seorang warga. "Hidup matinya orang itu hanya Tuhan yang tahu. Lihat itu," ucap warga yang lain saat mau kembali ke rumah masing-masing. Terlihat ada sesosok harimau yang sangat besar menampakkan wujudnya. "Saya akan beritahu keluarganya," ucap si warga. Kita kembali ke rumah Nek Ali, di mana kali ini keluarga sangat kebingungan. "Apa? Kita harus bagaimana ini? Ini sudah yang ketiga kalinya Abah meninggal dan hidup lagi," ucap si anak pertama. "Mohon maaf, bukannya mau bagaimana," ucap si penggali kubur. "Maksudnya ada apa?" tanya keluarganya. "Ini yang ketiga kalinya juga. Inyak besar itu menampakkan dirinya saat menggali kubur. Saya hanya memberitahu," jelas si warga itu. Dengan jelas, Nek Ali berucap, "Saya sudah ikhlas. Tolong bantu kematianku. Biarkan saya istirahat dengan tenang. Saya juga sudah tidak mau hidup lagi. Saya sudah rela untuk meninggal. Tolong putuskan perjanjianku dengan Inya. Karena dulu juga berpuluh-puluh kali saya telah mati. Dan tidak terhitung pula jumlahnya saya hidup kembali.
Walaupun itu semua atas bantuan kebaikannya, tapi Raka ini kini telah lelah. Bantu saya, bantu. Setelah menjelaskan itu, Nek Ali kembali tidur. Itu juga yang diamanatkan kepada saya untuk bisa membantu Aba agar bisa istirahat selamanya, ucap si anak pertama setelah si ayah tidur lagi. Ada manfaat dan mudaratnya diberi bantuan oleh makhluk gaib. Mungkin dulu tujuannya sangat baik dan mulia untuk membela bangsa negara demi tanah air bisa merdeka. Tapi mudaratnya, beliau susah meninggal karena tidak tahu cara melepaskan perjanjian yang telah dibuatnya dulu. Jelas salah satu tetangga yang sudah tua. Terus kita sebagai keluarga harus bagaimana, Mbah? Sabar dan ikhlas tentunya. Tapi saran saya, jika Nek Ali tidak bangun dan meninggal lagi, alangkah baiknya meminta bantuan beberapa warga saja. Tidak perlu diumumkan semuanya. Korbankan saja peninggalan Nek Ali sampai dia bisa istirahat dengan tenang. Imbuhnya lagi. Iya, saya sebagai anak tertua paham perkataan Uda. Tapi apa Uda tahu bagaimana cara memutuskan perjanjian dengan Inya ini? Tanya si anak pertama. Saya tidak tahu, tapi saya ingat di kampung bawah Gunung Marapi ada perempuan yang masih panjang umurnya. Konon kabarnya usianya lebih dari 200 tahun. Jelas si tetangga. Saya paham Uda. Mungkin juga ada kaitannya dengan bapak saya. Kenapa kok dia bisa berumur panjang? Jawab si anak pertama. Nah, itu kamu paham. Cobalah silaturahmi ke sana. Barangkali dia tahu caranya, ucap si kakek. Dan hari itu juga, anak pertama Nek Ali berangkat ke bawah kampung Marapi untuk bersilaturahmi ke tempat seorang wanita yang dikatakan sudah berumur hampir 200 tahun. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah dia ke alamat yang diberikan sang tetangga. Dan benar saja, perempuan itu sudah sangat tua, rambutnya sangat putih, dan semua kulit tubuhnya hampir menyatu dengan tulang. Tapi anehnya, meskipun dengan keadaan yang demikian, perempuan tersebut masih sehat. Suara, pendengaran, maupun cara berjalan pun semua masih normal. Assalamualaikum, ucapan salam dari luar rumah setelah sampai di kampung yang dituju dan bertanya kepada beberapa warga. Waalaikumsalam. Mari, silahkan masuk, jawabnya. Kamu siapa? Orang mana? Dan ada keperluan apa datang ke sini? Tanya si nenek tua yang hanya tinggal sendirian sambil memberikan secangkir teh hangat. Perkenalkan, saya Rizal, Nek. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, jawab si anak pertama yang bernama Rizal. Pasti orang tuamu sulit meninggal, ucap si nenek. Jadi nenek sudah tahu. Setiap yang datang menemui nenek, kebanyakan hampir semua menanyakan cara agar orang tuanya meninggal. Iya, betul sekali, Nek. Ayah saya sudah ikhlas dan ingin istirahat untuk selamanya. Namun, setelah dia meninggal, sudah 3 kali juga beliau hidup kembali. Ada Inyak yang menampakkan diri? Iya, Nek, ada. Apa ayahmu benar-benar sudah ikhlas? Iya, Nek. Ayah saya sudah ikhlas. Malahan, saya diamanatkan olehnya. Naiklah kamu ke gunung ini. Di sana, kamu sendiri yang akan mendapatkan jawabannya. Tapi kan, ini sudah malam, dan saya tidak mempersiapkan apa-apa untuk naik gunung, Nek. Tidak usah takut, Le. Karena kamu tidak akan naik ke puncaknya. Temui Raja Inyak dan mintalah jawaban darinya. Tapi bagaimana, Nek? Ucap Rizal dengan penuh keraguan dan ketakutan karena ia harus menemui rajanya para Inyak atau harimau. Tunggu sebentar, nenek ke kamar dulu, ucap si nenek sambil meninggalkan Rizal. Kurang lebih setengah jam, nenek tersebut berada di dalam kamar.
Dan tak lama ia pun keluar. Ini, minum air ini. Nenek sudah doakan dan nenek sudah kontak batin dengan Raja Inya. Katanya bisa ketemu. Tidak akan ada yang mengganggumu atau melukaimu, Le. Jelas si nenek. Karena merasa yakin, Rizal pun meminum air yang telah didoakan oleh si nenek tua. Dan kini tidak ada lagi keraguan di hatinya. Perasaannya saat itu, ia serasa berani menghadapi apapun. Pergilah, bawa senter ini, ucap si nenek. Tidak usah, Nek. Tunjukkan saja jalannya. Rizal yang tadinya takut, kini menjadi sangat pemberani. Ikuti saja jalan setapak di belakang rumah ini. Terima kasih, Nek. Kalau begitu, saya pamit dulu. Sama-sama, jawabnya sambil tersenyum. Rizal pun menuruti ucapan si nenek. Dia mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan arahnya. Hampir setengah jam lebih, Rizal berjalan. Dan barulah dia sampai di mulut gunung hutan Marapi. Cahaya bulan tidak bisa menembus hutan. Rizal berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam hutan. Dan di saat ia melangkahkan kakinya, terdengar auman harimau yang sangat menggema. Manusia. Ucapan bergema yang berasal dari samping bawah pohon besar. Mendengar itu, Rizal pun mundur selangkah demi selangkah. Keberaniannya saat berjalan tadi tiba-tiba sirna. Kini tubuhnya bergetar sangat hebat. Bahkan Rizal tak sadar kalau ia kencing di celana. Ucapnya bergema. Tubuh Rizal langsung duduk dengan sendirinya. Ayahmu tidak akan mati walau hatinya sudah ikhlas, ucap suara itu lagi. Kasihanilah ayahku, Tuan Raja. Ucapnya terbata-bata. Itu adalah kejayaan hidup. Tidak semua orang bisa memilikinya. Tapi kini ayahku telah meninggal 3 kali. Dan 3 kali juga ia hidup lagi. Kasihani dia, Tuan. Jawabnya sambil terbata-bata. Saya kabulkan permohonanmu. Pisahkan kepala ayahmu dan bagian tubuhnya. Potong lehernya. Kepala dan bagian tubuhnya harus terpisah dan dipisahkan oleh sungai saat dia dikubur. Hah? Tidak mungkin, Tuan. Kasihan ayahku. Apa tidak ada cara lain? Kalau kasihan, biarkan dia hidup. Dan kalau kamu sebagai anak maupun semua keluarga tidak ingin terganggu oleh kematian dan kehidupannya, kucilkan dia, tempatkan di gunung. Seperti perempuan yang kau temui tadi, dia tidak akan mati walaupun tidak makan dan minum, kecuali ilmunya diwariskan. Tapi ayahmu tidak bisa mewariskannya, jawab si Raja Inya. Tapi Tuan, pergi, jawab si Inya memotong pertanyaan Rizal. Rizal pun menuruti ucapan si Raja Inya, walaupun ia tidak bertatap muka secara langsung dan hanya mendengar suaranya. Rizal kembali pulang dengan menyusuri jalan setapak. Dan betapa kagetnya saat ia sampai di rumah nenek tua karena sudah banyak orang berkerumun di depannya. Ternyata nenek tersebut telah meninggal dunia. Dan di malam itu Rizal tak langsung pulang. Ia ikut membantu proses penguburan nenek itu. Nenek itu dikuburkan di pagi hari oleh para warga. Setelah dimandikan, dibungkus kain kafan dan disolatkan, kemudian dibawa ke pemakaman untuk segera dikubur. Tidak ada yang terjadi. Setiap prosesnya berjalan normal dan lancar. Dan itu membuat pihak keluarga si nenek sangat keheranan. Karena ternyata sudah beratus-ratus kali si nenek itu meninggal dan hidup lagi. Pada akhirnya, setelah dikucilkan di bawah kaki gunung oleh si keluarga, nenek tersebut tidak merepotkan orang-orang di sekitarnya. Dan keinginan dikucilkan itu pun juga keinginannya sendiri. Tapi meninggalnya si nenek sekarang ketahuan oleh tetangga kampungnya karena tidak biasanya ia pergi ke warung. Dan ketika sampai di warung, dia terjatuh dan meninggal dunia
Dari situlah para tetangga kampungnya tahu dan memberitahu pihak keluarga. Kini, perempuan yang telah berusia ratusan tahun itu pun meninggal untuk selama-lamanya. Setelah semua proses selesai, Rizal pun pulang kembali ke rumahnya. Dan apesnya, kendaraan umum yang dia naiki mengalami kecelakaan. Sopir, kondektur, dan beberapa penumpang lainnya, termasuk Rizal. Tapi, keanehan kini terjadi padanya. Pada saat perjalanan ke rumah sakit menggunakan mobil pickup, Rizal bangkit dari kematian. Padahal, ia telah dinyatakan meninggal dunia. Hanya bekas darah kering yang menempel di baju dan kulit tubuhnya. Tak ada luka sedikit pun di badannya. Meski begitu, saat itu Rizal belum mengetahui kalau dia ternyata memiliki kelebihan juga. Sudah meninggal, akan hidup lagi. Singkat cerita, Rizal pulang kembali ke rumahnya dan ternyata Nek Ali telah meninggal lagi. "Abah meninggal lagi, Bang," ucap salah satu adiknya. Dari kapan, Dek? Tanya Rizal. "Tadi pagi, Bang, ketahuannya. Sekarang sudah hampir jam 5 sore. Apa yang harus dilakukan, Bang?" Tanya si adik. "Kita tunggu sampai Abah bangun lagi," jawab Rizal. Tapi anehnya, meskipun sudah ditunggu sampai keesokan harinya, Nek Ali tak kunjung bangun juga. Dan setelah bermusyawarah dengan keluarga inti, kini kematian Nek Ali tidak diumumkan. Keluarga menyuruh salah satu warga yang biasa gali kubur memandikan jenazah dan ustadz setempat untuk menyolatkan. Dan baru saja setelah selesai dimandikan dan dibungkus kain kafan, Nek Ali bernafas lagi. "Abah meninggal lagi?" Tanya Nek Ali karena tubuhnya hendak dibungkus kain kafan. "Iya, Abah meninggal lagi," jawab keluarganya. "Abah, saya telah diberitahu oleh Raja Inya cara agar Abah bisa istirahat dengan tenang. Tapi," ucap Rizal terhenti. "Tapi Abah, bagaimanapun caranya, laksanakan saja. Abah ingin meninggal. Tapi tubuh Abah harus dipisahkan oleh sungai," jawab Rizal sambil menangis. "Hah? Maksudnya?" tanya adik Rizal. "Leher Abah harus diputus." "Apa tidak ada cara lain, Bang? Saya tidak rela jika kepala Abah harus dipenggal." "Tapi sama, Dek. Abang juga tidak rela." "Lebih baik Abah tetap hidup saja," rengek si adik. "Abah sudah tidak ingin hidup. Abah ingin istirahat dengan tenang," jawab Nek Ali yang bersikukuh ingin meninggal. "Tapi kami tidak mampu, Bah, jika harus memenggal dulu kepala Abah," ucap serentak seluruh keluarga sambil menangis. "Zal, tolong bantu Abah. Potong leher Abah. Biarkan Abah meninggal," perintah Nek Ali. "Saya tidak bisa, Bah. Saya tidak akan mampu," jawab Rizal sambil menangis. "Kalau kalian tidak mau, biar Abah sendiri yang memotong leher Abah," ucap Nek Ali hendak berdiri. "Abah mau kemana?" "Ambil golok di dapur. Abah mau putuskan leher Abah sendiri kalau kalian tidak mau." "Jangan, Bah, jangan," jawab semua anak sambil memeluk tubuh si ayah. "Abah paham, ini keputusan yang sulit. Abah tahu kalau kalian sangat menyayangi Abah. Tapi Abah sudah tidak kuat hidup di dunia. Abah ingin istirahat dengan tenang," jawab Nek Ali sambil mulai menangis. "Tapi kita semua tidak mampu jika syaratnya demikian, Bah," ucap si keluarga. "Abah ngantuk lagi. Tolong, kalau Abah sudah tidak bernafas, penggal kepala Abah." Abah percaya ucapan Rizal. Abah ridho dan ikhlas. Dan jika Abah masih bisa bangun lagi, Abah sendiri yang akan melakukannya. Maafkan kesalahan Abah. Ikhlaskan kepergian Abah, walau dengan cara demikian," ucapnya seakan itu menjadi ucapan terakhirnya sebelum Nek Ali tertidur untuk kesekian kalinya sambil dia mengucap 2 kalimat syahadat.
Singkat cerita, Nek Ali tertidur selama 3 hari 3 malam. Dan di saat dicek di pagi harinya, Nek Ali kembali meninggal. Salah satu anak yang mengecek berteriak histeris, dan itu membuat semua anggota keluarga masuk ke dalam kamar. Kini semuanya ikut menangis, karena di saat Nek Ali tertidur, di 3 hari 3 malam itu, semua keluarga bermusyawarah. Dan hasil keputusan dari musyawarahnya, dengan berat hati, Rizal akan memotong kepala Nek Ali. Itu pun setelah dimandikan dan dibungkus kain kafan, serta setelah disolatkan. Ratapan tangisan kesedihan mengiringi setiap prosesnya. Dimulai ketika dia dimandikan, dibungkus kain kafan, kemudian disolatkan. Nek Ali masih tetap meninggal dan tidak hidup lagi. Kini setelah disolatkan di masjid, jasad Nek Ali tidak langsung dibawa ke pemakaman, melainkan dibawa ke rumah. Golok yang sangat tajam telah disiapkan. Kantong plastik mayat dan juga kain kafan tambahan juga sudah disediakan. Tolong bawa jasad Abah ke dalam kamar. Biar saya sendiri yang melakukannya. Saya tidak mau kalian melihatnya, ucap Rizal sambil menangis. Semua keluarga pun menangis histeris. Ini amanat Abah, kita harus ikhlas. Dan yang saya takutkan, Abah akan benar-benar melakukan ini sendiri jika dia hidup lagi. Pasti betapa sakitnya ajal itu datang. Tapi jika dalam keadaan meninggal, Abah tidak akan merasakan apa-apa, ucap Rizal sambil menguatkan hati. Dan meskipun dengan berat hati, semua sudah menyetujui dan ikhlas serta pasrah menerima kenyataan. Setelah jasad yang terbungkus kain kafan itu dimasukkan ke dalam kamar, Rizal pun masuk sendiri dengan membawa sebuah golok yang sangat-sangat tajam. Dan sebelum menutup pintu kamar, apa 2 kuburan liang lahatnya sudah siap, ucap Rizal sebelum menutup pintu kamarnya. Hanya anggukan kepala dari keluarga yang menandakan 2 liang lahat yang dipisahkan oleh sungai telah mereka siapkan. Suara pintu kamar menutup pun terdengar dan Rizal menguncinya dari dalam. Abah, maafkan anakmu, ucap Rizal sendiri sambil membuka golok yang masih berada di dalam sarungnya. Ya Allah, maafkan kesalahan ayahku dan ampuni dosaku karena harus memenggal kepalanya sendirian, ucap Rizal sambil menangis. Setelah golok itu dipegang oleh tangannya dan posisinya tepat di leher si ayah, Rizal pun menutup mata. Allahu Akbar, teriak Rizal sambil menyembelih Nek Ali. Pintu digedor terus-menerus setelah mendengar Rizal berteriak takbir. Abah, maafkan kami semua. Maafkan kami semua. Itulah ucapan yang terlontar dari seluruh keluarga sambil menggedor-gedor pintu kamar. Gesekan golok oleh tenaga tangannya Rizal kini tak berat lagi. Itu menandakan leher si ayah telah terputus. Perlahan-lahan Rizal mulai membuka mata. Rizal sangat kaget ketika dia melihat kepala ayahnya telah sepenuhnya terputus. Dan anehnya, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Dan betapa kagetnya Rizal ketika dia melihat bagian kepala si ayah bergerak sendiri, seakan ingin kembali menyatu dengan lehernya. Setelah melihat kejadian itu, Rizal langsung bergegas membungkus bagian kepala dengan kain kafan yang sudah disiapkan. Setelah itu, Rizal langsung membuka pintu. Cepat bawa dan kubur bagian kepala Abah. Kalau tidak, perasaan saya kepalanya akan menyatu lagi, ucap Rizal dengan panik. Salah satu adiknya beserta dengan anggota keluarga yang lain bergegas membawa bagian kepala ayahnya sendiri untuk dikuburkan di pinggir sungai yang tidak jauh jaraknya. Dan bagian tubuh bawah ayahnya juga dibungkus kembali untuk menutupi bagian leher yang terbuka. Kok tidak ada darah sama sekali? Tanya salah satu keluarga. Saya tidak tahu, ayo cepat, jawab Rizal sambil membantu membungkus jasad ayahnya. Singkat cerita, setelah beberapa saat menunggu, adik Rizal kembali ke rumah. Sudah dikuburkan, ucap adiknya sambil menangis. Dan jasad tanpa kepala itu pun segera dimasukkan ke dalam keranda untuk dibawa ke liang lahat seberang pinggir sungai kuburan, di mana bagian kepalanya dikuburkan. Setelah sampai di sana,
tubuh itu pun segera dikubur dan setiap prosesnya diiringi dengan tangisan kesedihan. Hingga pada akhirnya jasad itu pun telah dikebumikan. Nek Ali bisa meninggal dengan syarat kepalanya dipisahkan dari tubuhnya dengan diseberangi sungai. Tamat. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Kembali lagi, cerita-cerita seperti ini adalah cerita-cerita yang hanya bisa dipercayai oleh mereka yang melihat atau menyaksikan secara langsung. Dan untuk teman-teman yang tidak percaya, cukuplah itu kalian sendiri. Dan jika kalian percaya, jangan membuat itu sebagai sebuah kepercayaan. Apalagi hingga ingin memiliki ilmu-ilmu semacam itu. Karena kembali lagi, ketika ilmu itu tidak didapat dari Allah, maka itu akan merugikanmu di kemudian hari. Untuk cerita semacam ini pun, kalau kalian membuka lagi sejarah di Indonesia, ada salah satu cerita. Mungkin kalian bisa klik di link di kanan atas untuk menonton ceritanya, yaitu cerita tentang Ki Boncolono, seorang pahlawan yang juga memiliki ilmu yang sama dan dimakamkan dengan cara yang sama pula. Ikuti terus cerita-cerita Bang Bet selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.